Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aulia terbangun di rumah sakit dengan darah mengalir dari luka di kepalanya, menyadari bahwa ciuman rahasia malam itu dengan bosnya, seorang cewek perempuan sukses, telah memicu serangkaian ancaman dari keluarganya sendiri. Saat matahari pagi menyusup melalui jendela, dia melihat pesan ancaman di ponselnya, "Kau telah menghancurkan nama keluarga kita." Hati Aulia berdegup kencang, menyadari bahwa apa yang dimulai sebagai ketertarikan tak terduga kini menjadi badai yang mengancam segalanya yang dia miliki. Aulia menatap langit-langit rumah sakit yang putih steril, mencoba mengingat bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Baru kemarin malam, di pesta perusahaan yang mewah di salah satu hotel bintang 5 di kawasan Sudirman, dia bertemu lagi dengan Nadia, Chopt Harmony Group, perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Nadia, wanita berusia 32 tahun dengan aura karisma yang tak tertandingi, telah menjadi inspirasinya sejak Aulia bergabung sebagai analis data 2 tahun lalu. Tapi malam itu, di balkon hotel yang sepi, percakapan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. "Kau tahu, Aulia, hidup ini terlalu pendek untuk menyembunyikan siapa kita sebenarnya," kata Nadia dengan suara lembut, mata coklatnya menembus jiwa Aulia. Sebelum Aulia bisa merespons, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah namun penuh keraguan, sebuah momen yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Pagi harinya, Aulia pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran Jakarta, di kawasan Bekasi yang ramai dengan keluarga konserati. Ibunya, seorang guru sekolah dasar yang taat beragama, menyambutnya dengan senyum hangat, tapi ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, langsung curiga melihat wajah Aulia yang memerah. "Kamu kemana semalam? Kenapa pulang pagi begini?" tanya ayahnya dengan nada tegas. Aulia berbohong, mengatakan ada rapat mendadak, tapi hatinya gelisah. Dia tahu, di masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional, hubungan seperti ini adalah tabu. Apalagi keluarganya, yang selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik sebagai jalan menuju kebahagiaan. Malam itu, saat Aulia tidur, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara di ujung sana adalah saudara laki-lakinya, Rial, yang tinggal di Bandung. "Aku tahu apa yang kau lakukan dengan wanita itu. Jangan bikin malu keluarga," bentaknya. Aulia terkejut, bagaimana Rial tahu? Ternyata seorang rekan kerja telah melihat mereka dan menyebarkan gosip. Keesokan harinya, di kantor, Nadia memanggil Aulia ke ruangannya. Ruangan itu luas, dengan pemandangan kota yang megah, tapi suasana tegang. Nadia, dengan setelan blaer hitam yang elegan, duduk di belakang meja kayu mahoni. "Aulia, aku minta maaf jika malam itu membuatmu tidak nyaman. Tapi aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri lagi," katanya, suaranya mantap tapi matanya menunjukkan kerapuhan. Aulia duduk di depannya, tangannya gemetar. "Bu Nadia, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi keluargaku, mereka tidak akan pernah menerima ini." Nadia mengangguk, mengerti. Dia bercerita tentang masa lalunya, dibesarkan di keluarga kaya di Surabaya, dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya, tapi bercerai setelah menyadari orientasi seksualnya. "Aku punya misi khusus, Aulia. Aku ingin membangun komunitas rahasia untuk wanita seperti kita, di balik perusahaan ini. Tapi itu berbahaya karena ada orang-orang yang ingin menghancurkannya." Aulia terkejut, ternyata Nadia bukan hanya cewek biasa, tapi pejuang hak-hak yang tersembunyi. Konflik mulai muncul saat Aulia pulang dan menemukan ayahnya menunggu dengan marah. "Rial bilang kau dekat dengan bos wanitamu itu. Apa benar kau? Kau seperti itu?" teriak ayahnya. Aulia menyangkal, tapi air matanya mengkhianati. Ibunya menangis, "Kita sudah susah payah membesarkanmu,
jangan buat kami malu di mata tetangga. Aulia merasa dunia runtuh. Dia mencintai keluarganya, tapi juga merasakan ketertarikan yang tak terbantahkan pada Nadia. Malam itu, dia menelepon Nadia, "Aku takut, Bu. Apa yang harus kulakukan?" Nadia menjawab, "Pilihannya ada padamu, tapi ingat, menyembunyikan diri selamanya akan lebih menyakitkan." Aulia tidur dengan hati berat, tidak tahu bahwa besok akan ada konfrontasi yang lebih besar. Di kantor, gosip mulai menyebar. Rekan kerja mulai memandang Aulia aneh, bisik-bisik di belakang. Salah satu manajer senior, Pak Budi, yang dikenal konservatif, memanggil Aulia. "Hati-hati dengan Bu Nadia. Dia punya masalah pribadi yang bisa merusak karirmu," katanya dengan nada memperingatkan. Aulia marah, tapi diam. Sore itu, Nadia mengajak Aulia ke sebuah kai rahasia di kawasan Kemang, tempat komunitas berkumpul diam-diam. Di sana, Aulia bertemu wanita-wanita lain yang berbagi cerita serupa, tekanan dari keluarga, diskriminasi di tempat kerja, dan perjuangan untuk hidup autentik. "Ini misiku, Aulia. Membantu mereka melalui program bantuan di perusahaan, tapi tanpa diketahui publik," jelas Nadia. Aulia terinspirasi, tapi juga takut. Saat pulang, dia melihat mobil ayahnya parkir di depan apartemennya. Ayahnya datang, memaksa Aulia pulang ke rumah. "Kau harus berhenti kerja di sana. Kami akan carikan suami yang baik untukmu." Aulia menolak, dan pertengkaran hebat terjadi. Ayahnya pergi dengan marah, meninggalkan Aulia sendirian dengan air mata. Malam itu, Aulia memutuskan untuk bertemu Nadia lagi. Mereka berjalan di taman kota, di bawah cahaya lampu jalan. "Aku siap bergabung dengan misimu," kata Aulia. Nadia tersenyum, tapi memperingatkan, "Ini akan ada harganya. Keluargamu, temanmu, mungkin semuanya." Aulia mengangguk, siap menghadapi. Tapi di rumah, ibunya menelepon, "Ayahmu sakit jantung kambuh karena ini. Kembalilah, Nak." Aulia terpecah. Apakah dia harus mengorbankan cintanya demi keluarga? Konflik innernya semakin dalam, dan cerita baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Dia memutuskan untuk tetap bekerja, tapi hatinya gelisah karena kondisi ayahnya. Di kantor, Nadia menyambutnya dengan senyum hangat, tapi ada kekhawatiran di matanya. "Bagaimana keluargamu?" tanya Nadia. Aulia menceritakan semuanya, air matanya hampir tumpah. Nadia memeluknya pelan, "Kita akan hadapi bersama." Tapi saat itu, pintu ruangan terbuka. Pak Budi masuk dengan wajah marah, memegang dokumen. "Bu Nadia, ada laporan bahwa Anda menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan tidak pantas. Ternyata, seseorang telah membocorkan rahasia misi Nadia, program bantuan untuk komunitas yang disamarkan sebagai perusahaan." Nadia tetap tenang, "Ini untuk kesejahteraan karyawan, Pak. Tidak ada yang salah." Tapi Pak Budi mengancam akan melaporkan ke Dewan Direksi. Aulia merasa bersalah, mungkin gosip tentang mereka yang memicu ini. Dia pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi, menemukan ayahnya berbaring lemah. Ibunya menangis, "Ini karena kamu, Aulia. Kenapa kau pilih jalan ini?" Aulia duduk di samping ayahnya, memegang tangannya. "Ayah, aku tidak bisa bohong pada diriku. Aku mencintai seorang wanita." Ayahnya memalingkan muka, "Kau bukan anakku lagi jika begitu." Kata-kata itu menusuk hati Aulia seperti pisau. Dia pergi dengan hati hancur, tapi tekadnya semakin kuat. Di perjalanan pulang, dia menerima pesan dari Nadia, "Kita harus bertemu. Ada pengkhianat di perusahaan." Malam itu, di sebuah apartemen mewah milik Nadia di kawasan Kuningan, mereka bertemu. Nadia menunjukkan bukti,
email anonim yang dikirim ke Pak Budi, berisi detail tentang hubungan mereka dan misi rahasia. "Siapa yang bisa melakukan ini?" tanya Aulia. Nadia menduga rekan kerja yang iri atau bahkan keluarga Aulia. Aulia terkejut, tidak mungkin Rial. Tapi Nadia menunjukkan nomor IP yang menuju Bandung. Aulia menelepon Rial, tapi saudaranya menyangkal. "Aku cuma ingin melindungimu, bukan menghancurkan," katanya. Tapi keraguan muncul di hati Aulia. Ini adalah pengkhianatan pertama yang dia rasakan dari orang terdekat. Keesokan harinya, di kantor, rapat darurat digelar. Dewan direksi mempertanyakan Nadia. Salah satu anggota, seorang pria tua konservatif, berkata, "Di Indonesia, kita harus hormati norma masyarakat. Ini bisa merusak reputasi perusahaan." Nadia membela diri dengan data, program itu telah membantu puluhan karyawan meningkatkan produktivitas. Tapi tekanan semakin besar. Aulia sebagai saksi berbicara, "Ini bukan tentang orientasi, tapi tentang hak manusia." Kata-katanya mengejutkan semua, tapi juga membuatnya jadi target. Setelah rapat, Pak Budi mendekati Aulia, "Kau akan menyesal ikut campur." Aulia pulang dengan perasaan campur aduk, bangga tapi takut. Di rumah, Aulia menerima kunjungan tak terduga dari teman lama, Sari, yang tahu tentang orientasinya sejak kuliah. Sari, seorang aktivis sosial, mendukung. "Kau harus lawan ini, Aulia. Masyarakat Indonesia sedang berubah, meski lambat." Tapi Sari juga memperingatkan, ada kelompok radikal yang bisa mengancam. Aulia mengangguk, tapi hatinya berat. Malam itu, dia bermimpi tentang masa kecil, bermain dengan boneka, tapi selalu merasa berbeda. Bangun dengan keringat dingin, dia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk banyak wanita lain. Nadia menelepon pagi-pagi, "Aku punya rencana. Kita akan buka misi ini ke publik, tapi dengan hati-hati." Aulia ragu, "Bagaimana dengan keluargaku?" Nadia menjawab, "Mereka mungkin butuh waktu, tapi kebenaran akan menang." Tapi sebelum rencana berjalan, bencana datang. Rial muncul di kantor, marah besar. "Kau harus berhenti, Aulia. Atau aku akan ceritakan semuanya ke media." Aulia terkejut, inilah pengkhianatan sesungguhnya. Rial, yang selalu protektif, kini jadi musuh karena takut aib keluarga. Pertengkaran mereka di lobi kantor menarik perhatian, dan gosip semakin menyebar. Aulia pulang sendirian, merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Dia menangis di kamar, mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah mencintai Nadia sepadan dengan kehilangan keluarga? Nadia datang malam itu, memeluknya. "Kita akan hadapi bersama," katanya. Tapi Aulia tahu, harga yang harus dibayar semakin tinggi. Konflik sosial mulai muncul, tetangga mulai membicarakan, dan Aulia mendapat ancaman online dari akun anonim. "Lesbian seperti kalian harus diusir dari Indonesia," bunyi salah satu pesan. Aulia takut, tapi juga marah. Ini adalah titik di mana dia mulai bangkit, siap bertarung. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aulia memutuskan untuk cuti kerja, tapi Nadia meyakinkannya untuk tetap. "Kita butuhmu di sini," katanya. Di kantor, investigasi internal dimulai. Nadia dicurigai menyalahgunakan dana, meski sebenarnya untuk program bantuan psikologis bagi karyawan LGT. Aulia menjadi saksi kunci, tapi tekanan dari luar semakin besar. Ayahnya menelepon, "Kembalilah, kami makanmu jika kau berubah." Tapi Aulia tahu, itu bukan sejati, hanya paksaan. Ibunya menambahkan, "Pikirkan masa depanmu, nak. Pernikahan, anak-anak." Kata-kata itu membuat Aulia meragukan diri, apakah dia egois karena memilih cinta ini.
Malam itu, Aulia bertemu dengan komunitas rahasia Nadia di sebuah rumah aman di Bogor. Di sana, wanita-wanita berbagi cerita, satu kehilangan pekerjaan karena orientasinya, yang lain ditinggal keluarga. Aulia merasa tidak sendirian, tapi juga sadar betapa sulitnya di Indonesia, di mana undang-undang masih diskriminasi terhadap LGBT. Nadia berpidato, kita harus lawan dari dalam. Misi saya adalah menciptakan ruang aman di perusahaan-perusahaan. Aulia terinspirasi dan mereka merencanakan kampanye internal. Tapi saat pulang, Aulia diikuti oleh mobil asing. Panik, dia menelepon Nadia yang langsung datang. Ini pasti dari kelompok anti-LGBT, kata Nadia. Mereka bersembunyi di hotel, dan di sana, Aulia mengakui, aku takut kehilangan semuanya. Nadia mencium keningnya, aku juga, tapi bersama kita kuat. Keesokan harinya, pengkhianatan lain terungkap. Pak Budi ternyata bekerja sama dengan Rial. Aulia menemukan bukti di email yang dicuri Nadia. Rial memberi Ino untuk uang, kata Nadia. Aulia marah, menelepon Rial. Kenapa kau lakukan ini? Rial menjawab, untuk selamatkan keluarga. Kau tahu betapa susahnya jika ini tersebar. Aulia merasa dikhianati 2 kali lipat. Ini adalah momen di mana dia harus memilih keluarga atau cinta. Dia memutuskan untuk konfrontasi. Bertemu Rial di KAE, Aulia berkata, kau bukan saudaraku jika begini. Rial menangis, aku takut kehilanganmu. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di kantor, Nadia dipecat sementara oleh Dewan. Aulia protes, tapi sia-sia. Nadia pulang ke Surabaya, meninggalkan Aulia sendirian di Jakarta. Aulia merasa hancur, tapi ini membangkitkan semangatnya. Dia mulai mengumpulkan dukungan dari karyawan lain, membuat petisi rahasia. Tapi tekanan sosial semakin kuat, media lokal mulai membahas skandal lesbian di perusahaan besar. Meski nama tidak disebut, Aulia tahu itu tentang mereka. Tetangga mulai menghindari, dan ibunya menelepon setiap hari, menangis. Aulia memutuskan untuk pergi ke Surabaya menemui Nadia. Di sana, di rumah keluarga Nadia yang mewah, dia bertemu ibu Nadia, yang ternyata mendukung. Aku pernah salah, tapi sekarang aku bangga padanya, kata ibu Nadia. Ini kontras dengan keluarga Aulia, membuatnya iri. Nadia dan Aulia berencana comeback, Nadia akan mendirikan perusahaan baru dengan fokus pada inklusitas. Tapi sebelum itu, Aulia harus hadapi keluarganya. Pulang ke Bekasi, dia menemukan ayahnya semakin lemah. Ayah, aku tetap anakmu, katanya. Ayahnya diam, tapi ibunya memeluk, kami mencoba mengerti. Tapi tragedi datang. Rial merasa bersalah, mengalami kecelakaan mobil karena stres. Aulia bergegas ke rumah sakit di Bandung. Rial selamat, tapi terluka parah. Di sana, Rial mengakui, maafkan aku, Aulia. Aku salah. Aulia menangis, memakan, tapi luka tetap ada. Ini adalah pengorbanan yang dia bayar, hubungan saudara yang rusak. Nadia datang mendukung, dan di rumah sakit, mereka bertemu keluarga Aulia. Ayahnya melihat mereka bersama, dan untuk pertama kali, tidak marah. Mungkin aku perlu belajar, katanya pelan. Aulia kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan, tapi perjuangan belum selesai. Misi Nadia terancam oleh kelompok eksternal yang mengirim ancaman. Aulia memutuskan untuk bergabung penuh, meninggalkan pekerjaan lamanya. Ini adalah pilihan berani, tapi penuh risiko. Konflik innernya mencapai puncak, apakah dia siap kehilangan identitas lamanya demi yang baru? Kembali di Jakarta, Aulia dan Nadia mulai membangun kembali. Nadia mendirikan startup baru, fokus pada teknologi inklusi untuk komunitas marginal. Aulia menjadi partnernya, tapi tantangan datang dari masyarakat.
Demo anti-LGBT di depan kantor mereka, meski kecil, membuat takut. Polisi datang, tapi netral. Aulia menerima panggilan dari ayahnya, "Hati-hati, nak. Jangan buat kami khawatir." Ini adalah tanda perubahan kecil di keluarganya. Tapi Rial masih menelepon, "Aku dukungmu sekarang." Pengampunan itu menyembuhkan sebagian luka. Tapi pengkhianatan baru muncul. Salah satu anggota komunitas, yang ternyata mata-mata dari kelompok konservatif, membocorkan data. Nadia marah, "Kita harus lebih hati-hati." Aulia merasa lelah, mempertanyakan, apakah ini sepadan. Nadia menjawab, "Setiap perubahan ada harganya." Mereka memutuskan untuk konfrontasi publik. Nadia memberikan wawancara anonim ke media progresi, bercerita tentang diskriminasi. Respons campur, dukungan dari anak muda, tapi hujatan dari kelompok tradisional. Di rumah, Aulia bertemu ibunya yang datang berkunjung. "Aku baca berita itu." "Apa itu tentang kalian?" tanya ibunya. Aulia mengangguk, dan mereka berbicara panjang. Ibunya menangis, "Aku takut kehilanganmu." Aulia memeluk, "Kau tidak akan." Ini adalah momen odd or though, apakah keluarga bisa berubah? Ayahnya menelepon setelah itu, "Aku coba pahami, tapi jangan paksa." Progres lambat, tapi ada. Tension datang saat Nadia menerima ancaman isik. Sebuah paket bom palsu dikirim ke kantor. Polisi investigasi, dan ternyata dari kelompok radikal. Aulia panik, "Kita harus berhenti." Tapi Nadia tegas, "Tidak, ini justru alasan kita lanjut." Aulia harus memilih, mundur atau maju. Dia memilih maju, tapi dengan harga, tidur tak nyenyak, paranoia. Rial pulih dan datang ke Jakarta. Dia minta maaf secara langsung, "Aku bodoh. Aku gabung misimu." Ini adalah penebusan. Tapi konflik dengan Pak Budi mencapai puncak. Pak Budi sekarang di perusahaan saingan, menggugat Nadia atas pencemaran nama baik. Pengadilan dimulai, dan Aulia bersaksi. Di sidang, dia berkata, "Cinta bukan dosa." Kata-katanya menjadi viral di media sosial, membawa dukungan tapi juga hujatan. Setelah sidang, Nadia menang tapi lelah. Mereka berlibur ke Bali untuk istirahat. Di sana, di pantai, Nadia berkata, "Terima kasih telah bertahan." Aulia menjawab, "Ini perjuangan kita." Tapi di Bali, mereka bertemu teman lama Nadia, yang ternyata mantan suaminya. Dia mendukung, "Aku senang kau bahagia." Ini menutup luka masa lalu Nadia. Kembali ke Jakarta, misi mereka berkembang. Komunitas tumbuh, dan perusahaan baru sukses. Tapi Aulia mendapat kabar, ayahnya sakit lagi. Dia bergegas pulang, dan di sana, ayahnya berkata, "Aku bangga padamu, meski sulit." Ini adalah odd or though. Aulia menyadari perubahan butuh waktu. Dengan perusahaan baru yang berkembang, Aulia dan Nadia menjadi simbol harapan bagi banyak wanita. Tapi tekanan tidak berhenti. Kelompok anti-LGBT mengadakan kampanye online menyerang mereka. Aulia kehilangan teman-teman lama yang takut terlibat. Aulia, tapi aku punya keluarga," kata salah satu. Ini adalah kerugian sosial yang dia bayar. Nadia juga kehilangan mitra bisnis. Tapi mereka tetap maju, mengadakan seminar rahasia tentang hak LGBT. Konflik puncak datang saat Rial diculik oleh kelompok radikal, sebagai peringatan. Aulia dan Nadia panik, bekerja sama dengan polisi. Rial dibebaskan, tapi trauma. "Ini karena aku dukung kalian," katanya. Aulia merasa bersalah, tapi Rial berkata, "Tidak, ini buatku sadar." Keluarga bersatu kembali, dengan ayah dan ibu datang ke Jakarta. Ayahnya bertemu Nadia, "Terima kasih telah buat anakku bahagia." Ini adalah momen odd or though.
Dengan dukungan keluarga, misi mereka semakin kuat. Nadia diundang ke konferensi internasional, bercerita tentang perjuangan di Indonesia. Aulia ikut, dan di sana mereka mendapat penghargaan. Tapi kembali, tantangan baru, undang-undang anti-LGBTI diusulkan di BR. Mereka melobi diam-diam, mengumpulkan petisi. Di akhir, Aulia merenung, semua pengorbanan, pengkhianatan, dan orthogt membawa pada kebebasan. Tapi apakah itu cukup? Cerita berakhir dengan mereka berdiri bersama, menghadapi masa depan. Apakah pilihan Aulia untuk mengejar cinta dan misi sosialnya benar, atau seharusnya dia mengorbankan diri demi keluarga dan norma masyarakat?